Tapi poin pentingnya sini adalah saya atas nama rakyat Indonesia mengucapkan apresiasi, penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena telah menyelamatkan kehormatan, marwah, dan wajah rakyat dan bangsa Indonesia di mata rakyat Iran, sahabat kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kemarin hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dimakamkan. Beliau meninggal saat serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel tanggal 28 Februari 2026 yang lalu. Kemudian setelah lebih dari 5 bulan, akhirnya tanggal 9 dimakamkan. Prosesi pemakamannya cukup lama karena sempat dibawa ke Najaf, Irak dulu. Najaf itu kota sucinya dari kaum Syiah, kemudian ke Karbala, kemudian dimakamkan kembali ke Iran tanggal 9 Juli 2026. Ini luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Indonesia. Jujur, sebagai rakyat Indonesia, saya malu. Pada saat diundang oleh Iran dalam prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, awalnya kita hanya mengirimkan duta besar Indonesia di Iran. Tidak ada pejabat selevel menteri atau lebih tinggi. Kemudian ada kabar bahwa duta besar kita tidak diberikan akses untuk masuk ke tempat prosesi pemakaman karena itu levelnya harus di atas pejabat dubes. Di samping itu ada juga masukan dan kritikan dari masyarakat, termasuk dari Wakil Menteri Luar Negeri terdahulu, Dino Patijalal, terkait dengan mengapa Indonesia tidak mengirimkan wakilnya yang pantas, utusannya yang pantas untuk datang menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Padahal sama-sama negara Islam. Padahal hubungan kedua negara sudah terjalin sangat akrab selama 75 tahun. Indonesia-Iran ini mempunyai sejarah panjang persahabatan yang luar biasa. Apakah karena Indonesia sudah terlanjur masuk BOP? Apakah Indonesia terlalu dekat dengan Amerika? Kita tidak tahu. Yang jelas, dalam kisruh selama beberapa bulan ini, Indonesia seperti gamang menempatkan dirinya. Saya tidak tahu. Sehingga kapal Pertamina berbulan-bulan sempat tertahan tidak bisa melewati Selat Hormuz. Konon akhir-akhir ini baru satu yang bisa lewat. Sedangkan Thailand bisa, Filipina bisa, Singapura bisa. Kembali pada pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, kita menyesalkan mengapa presiden tidak datang. Kalau wakil presiden merasa dianggap tidak pantas untuk mewakili negara ini, mungkin bisa pejabat selevel Menko misalkan, atau Menlu misalkan. Mengapa hanya mengirimkan dubes, tapi akhirnya ditolak oleh negara Iran. Setelah itu, baru direvisi kebijakannya.
diutuslah Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR untuk menghadiri pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Padahal beberapa negara Islam yang terdiri dari 30 sampai 100 negara yang mengirimkan utusannya, ada beberapa yang diwakili oleh kepala negaranya. Indonesia yang notabene sama-sama negara Islam seperti di Iran tidak mengirimkan wakilnya. Ini dianggap Indonesia tidak mempunyai sensitivitas atau kepekaan solidaritas antar sesama negara OGI, organisasi negara Islam. Nah, tapi kita diselamatkan. Siapa penyelamatan itu? Lagi-lagi penyelamatan muka, wajah, marwah, kehormatan negara dan bangsa Indonesia serta rakyat Indonesia diselamatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima kita. Sebelum saya mengulas, mari kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan hati penuh duka cita mendalam dan dengan rasa hormat, saya Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus sebagai Putri Dr. Insinyur Soekarno atau yang terkenal disebut Bung Karno, Bapak Bangsa dan Presiden pertama Republik Indonesia, menyampaikan pesan ini sebagai seorang sahabat terhadap rakyat Iran. Wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya kehilangan besar bagi bangsa Iran, tetapi juga telah mengguncang hati banyak orang yang mencintai keadilan, kedaulatan bangsa, dan kemanusiaan di seluruh penjuru dunia. Bagi saya pribadi, sosok Ayatollah Ali Khamenei bukanlah sekadar pemimpin politik atau tokoh agama dari bangsa Iran yang dikenal sangat patriotik dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Dalam diri beliau, saya melihat gema perjuangan yang pernah dirintis oleh ayahanda saya Bung Karno. Sejak muda, Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei telah mengenal dan mengagumi serta membaca pidato dan pemikiran Bung Karno. Tidak mengherankan jika beliau ikut merumuskan jalan bangsa Iran sebagai sebuah sintesis antara agama, kebangsaan, dan keadilan sosial yang juga mencita-citakan tata dunia yang bebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme. Saya masih mengingat dengan jelas kunjungan resmi saya ke Teheran pada tahun 2004 ketika saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Dalam pertemuan itulah saya berkesempatan bertatap muka langsung dengan beliau. Saat itu saya merasakan pancaran karisma yang sangat kuat dan keteduhan hati yang sangat dalam. Beliau adalah seorang ulama yang lembut, namun teguh memegang prinsip. Sekaligus seorang negarawan yang peka terhadap derita bangsanya. Saya terkenang bagaimana Ayatollah Ali Khamenei menilai Pancasila dan semangat Bandung sebagai salah satu referensi penting dalam merumuskan visi Iran yang merdeka dan bermartabat. Bagi saya ini bukanlah pujian diplomatik, itu adalah pengakuan bahwa ada jembatan batin yang mendalam antara kedua bangsa. Sebuah jembatan yang dibangun dari pengalaman bersama melawan penjajahan, intervensi asing, dan luka-luka sejarah, serta pengharapan akan dunia yang lebih adil dan bermartabat. Oleh karenanya, ketika hari ini kita melepas kepergian beliau, saya tidak hanya merasakan kehilangan seorang pemimpin Iran, akan tetapi juga seorang penjaga api perjuangan dunia ketiga. Hari ini dalam kenangan indah terhadap beliau,
Saya ingin menegaskan kembali keberpihakan saya pada penyelesaian konflik melalui jalan damai, dialog yang adil, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan dan agresi bersenjata sepihak. Kepada keluarga besar almarhum, para pemimpin dan ulama Iran, serta seluruh rakyat Iran, izinkan saya menyampaikan doa yang paling tulus. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melapangkan jalan bagi beliau, menerima seluruh amal perjuangannya, dan mengampuni segala kekhilafannya. Semoga rakyat Iran dianugerahi kekuatan, persatuan, dan kebijaksanaan untuk melalui masa-masa sulit ini di tengah badai sejarah yang sedang bergelora. Selamat jalan saudaraku yang mulia Ayatollah Ali Khamenei. Kami melepas kepergianmu dengan doa, rasa hormat, dan persaudaraan yang tak akan lekang oleh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sahabat Indonesia, tadi video yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima kita awal Juli tahun 2026 untuk mengiringi prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Dan luar biasanya, video ini ditayangkan di Channel One TV nasional Iran. Kita lagi-lagi diselamatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Akhir Februari yang lalu, pada saat Presiden juga tidak mengucapkan bela sungkawa secara terbuka dan terlambat mengucapkan bela sungkawa atas kematian Ayatullah Ali Khamenei, Ibu Megawati sudah terlebih dahulu mengucapkan duka cita yang mendalam dan mengutuk keras penyerangan Amerika dan Israel, akhirnya menyebabkan meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei. Sekarang pada saat prosesi pemakaman pun Presiden tidak pidato sama sekali, Menlu tidak ada ucapan sama sekali, bahkan awalnya hanya mengirimkan level dubes tapi ditolak, lalu mengirimkan ketua MPR dan Menlu, tapi itu tidak mengobati luka pejabat dan rakyat Iran. Tapi luka itu kemudian ditutupi oleh pidato yang sangat menyentuh dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan ada kedekatan batin antara rakyat Iran dan rakyat Indonesia. Apalagi Ayatullah Ali Khamenei juga dianggap pengagum Bung Karno, ayahanda dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi jujur saya sedih karena pemerintah Indonesia seolah-olah tidak tahu bersikap yang sepatutnya, tapi di sisi lain saya bahagia karena marwah kehormatan bangsa Indonesia kemudian diselamatkan oleh Bu Megawati Soekarno Putri lagi dan lagi. Kita harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena telah menyelamatkan muka, kehormatan, marwah bangsa Indonesia di mata rakyat Iran dan pejabat tinggi Iran. Manakala pemerintah, pemimpin nasional kita tidak mempunyai kepekaan yang tinggi. Jadi, sahabat Indonesia, opini ini saya sampaikan untuk memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Presiden kelima kita
Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah mewakili rasa kedukaan kita, yang telah menyelamatkan kehormatan kita di mata rakyat Iran, karena Ibu Megawati tahu persis bersikap sebagai seorang negarawan bahwa seharusnya pemimpin negara harus mempunyai kepekaan duka cita atas wafatnya pemimpin tertinggi dari negara lain. Apalagi meninggalnya juga dengan cara-cara yang tragis karena penyerangan dari Amerika dan negeri Zionis Israel. Terakhir, saya mengutuk keras karena pada saat prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, Amerika Serikat masih menyerang di 80 titik di Iran. Amerika Serikat seolah-olah menjadi monster yang tidak tahu kemanusiaan karena menyerang negara yang sedang melakukan prosesi pemakaman mantan pemimpin tertingginya. Ini benar-benar brutal. Amerika Serikat tidak mempunyai etika dan moral kenegarawanan, tidak mempunyai etika diplomatik sama sekali. Dan anehnya PBB seolah-olah tidak memberikan sanksi apapun. PBB seperti kutu kupret, ayam sayur di mata Amerika Serikat. Dan yang terjadi pada saat upaya perdamaian antara Amerika Serikat dihentikan sepihak oleh Amerika, rakyat Indonesia terdampak lagi. Kenapa terdampak? Karena harga minyak dunia naik kembali, terkoreksi lebih dari 6%, dan otomatis kita akan terdampak lagi. Karena harga BBM kita pasti akan terpengaruh karena kekisruan di Timur Tengah yang disebabkan oleh Amerika dan Israel. Itu catatan saya. Tapi poin pentingnya sini adalah saya atas nama rakyat Indonesia mengucapkan apresiasi, penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena telah menyelamatkan kehormatan, marwah, dan wajah rakyat dan bangsa Indonesia di mata rakyat Iran, sahabat kita. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.